Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balubait TV dengan bahasan dari kitab Bimbingan Islam untuk Pemula, di mana kita masih membahas tata cara wudu, dan sore hari ini kita akan menyelesaikan tentang bahasan sifat dari berwudu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pertemuan kita sore hari ini yaitu memasuki membasuh kedua kaki. Jamaah bisa lihat di dalam bukunya halaman yang ke-16. Halaman yang ke-16. Poin yang keempat di sana disebutkan setelah mengusap kepala dan juga masuk bagian kepala adalah telinga, dan ini adalah bahasan yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Maka poin selanjutnya yang terakhir adalah basuhlah kedua kaki. Basuhlah kedua kakimu hingga kedua mata kakinya. Lalu lakukan yang kanan terlebih dahulu, kemudian yang kiri sebanyak 3 kali. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di mana tentang membasuh kaki sampai mata kaki. Di dalam seorang yang berwudu adalah termasuk kewajiban. Memiliki hukum wajib seseorang yang berwudu dengan membasuh kaki dan kedua mata kakinya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Surat apa? Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian akan mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai sikunya,
Wamsahu bi ru'usikum, kemudian hendaklah kalian mengusap kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Sampai mata kaki. Dasar dari ayat yang mulia ini bahwa mengusap atau membasuh kaki sampai mata kaki adalah hukumnya wajib. Dan disebutkan juga di dalam hadis Nabi SAW tentang membasuh kaki. Dan ini adalah bahasan terakhir dalam tata cara berwudu. Kita berapa pertemuan. Jadi mungkin jamaah yang kelewat, bahasan yang kelewat bisa dilihat di rekamannya tuh di YouTube tuh. Di situ ada tartib. Nah, dalam hadis Nabi SAW tentang kewajiban membasuh kaki sampai mata kaki, ini disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana kisahnya tentang sahabat Amirul Mukminin Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu di dalam mengajarkan kaum muslimin tata cara berwudu, yaitu tentang bagaimana Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu taala anhu mengajarkan kepada kaum muslimin tata cara berwudu yang benar. Maka dalam hadis tersebut beliau pun ketika mengajarkan tata cara berwudu, summa ghasala rijlaihi thalatha mirarin, di mana ketika itu sahabat Utsman radhiyallahu anhu membasuh kedua kakinya thalatha mirarin, 3 kali membasuh kaki 3 kali ilal ka'bain, sampai mata kakinya. Di akhir hadis ini, di akhir dari hadis yang mulia ini, di mana Utsman radhiyallahu taala anhu mengajarkan kepada kaum muslimin kala itu tata cara berwudu, maka beliau menutup hadisnya dengan mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Kata Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu yang saya ajarkan tadi. Saya melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana kalian melihat saya berwudu, yaitu dengan apa? Dengan membasuh kaki sampai mata kakinya 3 kali. Inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pentingnya seorang di dalam membasuh kaki di dalam berwudu, sampai ini telah disepakati oleh para sahabat Nabi. Bukan hanya sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu saja, melainkan juga para sahabat yang lain. Sebagaimana ini disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Abi Layla, dan ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan ajma'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ghusli qadamain. Beliau mengatakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka telah bersepakat. Bersepakat dalam apa? Dalam membasuh anggota kaki, membasuh kaki ketika berwudu. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersepakat di dalam apa? Di dalam wajibnya membasuh kaki ketika berwudu. Maka jelaslah ini menunjukkan dalil bahwa ketika kita berwudu dan membasuh kaki sampai mata kaki, ini telah disebutkan oleh Al-Quran, telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan telah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Kemudian, apakah mata kaki bagian dari kaki? Maka tentunya kalau kita melihat ayat yang mulia tadi,
yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa arjulakum ilal ka'bain, maka basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk membasuh kaki sampai batasan, yaitu mata kaki. Maka tentunya ini mata kaki itu bagian dari kaki. Kenapa demikian? Karena Allah menyebutkan dalam ayat yang mulia ini dimasukkan ke dalam kaki. Apa itu? Mata kaki manusia. Ya. Yaitu ketika sesuatu dijadikan batasan dan itu termasuk dari jenis sesuatu yang dibatasi. Saya ulangi, ketika sesuatu yang dijadikan batasan, maknanya mata kaki yang dijadikan batasan, dan itu termasuk jenis sesuatu yang dibatasi. Apa itu? Kaki. Sehingga para ulama menyebutkan juga, ya, ketika membasuh kaki itu juga membasuh, ya, mata kakinya, dan ini termasuk wajib di dalam apa? Di dalam berwudu. Karena bagian kaki itu adalah yang Allah sebutkan batasannya mata kaki. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Apakah kewajiban dalam kaki dan mata kaki itu diusap atau dibasuh? Karena kalau kita melihat ayat tadi, cuma bisa lihat di ayat tadi, sebagian orang ada yang mengatakan ketika masuk dalam membersihkan kaki, ada sebagian mereka mengatakan cukup dengan mengusap. Cukup dengan mengusap. Dan ini yang dilakukan oleh para, ya, kaum Syiah. Mereka ketika berwudu, ya, hanya mencukupkan dirinya dengan mengusap, ya, mengusap apa? Telapak kakinya atau mengusap kakinya. Apakah demikian? Nah, kita melihat ayat yang mulia ini yang disebutkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Apakah di dalam mencuci kaki itu hanya mengusap atau membasuh? Di sana Allah sebutkan, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di sana Allah sebutkan apabila kalian akan mendirikan salat, maka basuhlah, lihat, maka basuhlah wajah kalian, kemudian basuhlah tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian. Di sini ada dua. Pertama, dua dengan membasuh, yaitu membasuh pertama adalah wajah, membasuh yang kedua adalah tangan, kemudian yang ketiganya adalah dengan mengusap. Apa yang dimaksud mengusap ini? Yaitu mengusap kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kaki kalian sampai mata kaki. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ketika yang pertama membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, yang ketiganya mengusap kepala, dan yang kaki ini tidak disebutkan. Tidak disebutkan faksilu atau wamsahu, basuhlah atau usaplah. Nah, pendapat para ulama, walaupun tidak disebut dengan basuhlah, walaupun tidak disebut secara langsung seperti di, ya, bahasan yang pertama, yaitu, ya, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, tetapi di sana disebutkan wa arjulakum. Wa arjulakum, kalau kita belajar bahasa Arab, di situ ada huruf waw. Di situ dalam ayat tadi ada huruf waw. Waw itu artinya dan. Dan
Maka kalau kita urutkan dari awal, maka cucilah wajah kalian, basuhlah wajah kalian, tangan kalian, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Nah, dan ini masuk basuh masuk ke kepala, maknanya basuhlah seperti kepala, atau usaplah seperti kepala, atau basuhlah seperti wajah. Makna di sini adalah membasuh sebagaimana membasuh wajah dan tangan. Dari mana kita tahu? Dari ayat tadi. Ya, karena disebutkan wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Disebutkan wa arjulakum. Maknanya berarti dia kembalinya ke awal. Dannya itu ke awal, yaitu dengan membasuh. Kenapa tidak kembalinya dannya tidak kembali ke mengusap kepala? Karena di situ dari harokatnya. Kalau di situ wa arjulikum, berarti dia kembalinya ke mengusap. Tetapi Allah sebutkan wa arjulakum, maknanya ini adalah kembali ke awal, yaitu ketika membasuh wajah dan tangan, bukan ketika mengusap kepala. Ini yang pertama. Yang keduanya, di sana disebutkan Rasul membasuh kaki. Tetapi di sana ada yang menyebutkan mengusap kaki. Makna mengusap di sana bukan ketika wudu dengan air. Tetapi makna mengusap kaki, maknanya ketika mengusap khuf. Sebagaimana kita dianjurkan boleh seorang itu ketika berwudu dia tanpa melepas sepatu atau kaus kaki, hanya mengusap, itu dibolehkan. Ya, bagi orang yang mukim, orang yang tidak safar itu 1 hari 1 malam. Bagi orang yang sedang safar, ya, itu 3 hari 3 malam. Nah, makna dari mengusap itu bukan ketika berwudu dengan air, tetapi mengusap adalah ketika menggunakan khuf. Berarti jelas tentang apa? Tentang membasuh, bukan mengusap. Ya, karena tadi kita sebutkan ada sebagian orang yang dia mencukupkan hanya mengusap. Padahal ayatnya jelas. Kalau itu mengusap mengikuti kepala, maka bukan arjulakum, tetapi arjulikum. Tetapi Allah sebutkan arjulakum, berarti kembalinya ke belakang. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dan ini juga dikuatkan di dalam hadis Nabi SAW. Dan ini dikuatkan tentang membasuh kaki sampai mata kaki. Ini dikuatkan juga oleh Rasul SAW. Bukan hanya ayat yang Allah sebutkan, tetapi juga Rasul SAW juga mengajarkan. Apa dalilnya? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, dan hadis ini disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Amr atau Ibnu Abdullah bin Amr. Di sana disebutkan, jadi ada, ini kisahnya agak panjang, saya singkatkan begini. Suatu saat di mana para sahabat ini sedang safar. Para sahabat sedang safar. Ketika dalam safar, biasanya ada waktu mereka istirahat. Istirahat, ya, untuk mereka ya makan, minum, atau ya macam-macam namanya istirahat dalam safar. Ini disebutkan riwayatnya agak panjang, ceritanya begitu. Di mana ketika waktu istirahat dalam safar ini, katanya Abdullah bin Amrin, Rasul SAW pun menjauh. Maknanya Rasul tidak bareng dengan rombongan, Rasul sendiri, ya, intinya Rasul pergi, ya, sendiri, mungkin ya entah kemana, intinya Rasul ya keluar kemudian atau pergi nanti balik lagi. Maka ketika itu disebutkan dalam hadis tersebut,
Maka para sahabat pun menunggu Rasul dan ternyata Rasul tak kunjung datang. Dan itu sudah mendekati waktu sholat. Sudah mendekati waktu sholat asar kala itu. Karena sudah bukan mendekati, sudah akan habis waktu sholat asar. Sudah mau habis waktu sholat asar karena mungkin ya tadi Rasul keluar sendiri atau pergi sendiri, kemudian mereka pun menunggu. Akhirnya mereka pun khawatir waktu sholat asar habis, mereka pun berwudu. Sehingga di dalam mereka berwudu dan orangnya tidak satu dua, mereka tergesa-gesa. Mereka ketika berwudu tergesa-gesa. Orang biasanya kalau tergesa-gesa wudunya kan jadi kurang diperhatikan. Namanya juga tergesa-gesa. Seringkali kurang perhatian. Maka apa katanya Abdullah bin Amr, beliau mengatakan faja'alna natawadda'u wa namsahu ala arjulina. Ketika itu kami pun segera berwudu, khawatir waktu sholat asar selesai, habis. Kami pun segera berwudu. Dan ketika berwudu ini karena mungkin ya mereka terburu-buru, namsahu ala arjulina, maka kami pun mengusap kaki kami. Mengusap kaki kami. Nah, ternyata ketika kami sedang dalam berwudu mengusap kaki kami, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada di samping mereka. Rasul sudah ada di samping mereka. Mungkin pas sibuk mau wudu, Rasul datang begitu. Ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fanada bi a'la sauti, melihat kami ketika mengusap kaki-kaki kami ketika berwudu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun meninggikan suaranya. Rasul pun meninggikan suaranya dengan sebab ingin menegur, maknanya begitu. Jangan begitu ketika ketika membersihkan kaki. Apa kata Rasul? Wailun lil alqab, wailun lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi minan nar. Rasul menyebut sampai tiga. Ya, sampai tiga kali. Wailun lil aqabi. Ya. Beliau pun menyebut sampai 3 kali. Wailun lil aqabi minan nar. Dengan suara yang tinggi. Kenapa? Di situ banyak orang yang berwudu. Apa maknanya? Maknanya Rasul mengatakan celakalah bagi tumit yang tidak terkena air. Celakalah bagi tumit yang tidak terkena air dari api neraka. Maknanya apa? Untuk kalian itu membasuh, bukan hanya sekedar mengusap. Ya. Maka akhirnya pun para sahabat ketika mendengar Rasul meninggikan suaranya agar memperhatikan di dalam membasuh kaki mereka, ya, mereka pun bersegera untuk membasuh kaki mereka. Ya. Karena tadi mungkin agak terburu-buru, sehingga Rasul pun mengingatkan jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru, tetapi basuhlah kaki kalian. Jangan sampai tumit kalian itu terlewat. Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit yang tidak terkena air. Nah, inilah yang dikuatkan juga di dalam hadis Nabi SAW dari makna yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Membasuh kaki sampai dengan mata kaki, dan ini bukan mengusap, tetapi ya untuk dia basuh. Bagaimana cara di dalam membasuh kaki dan masuk juga tadi kedua mata kakinya? Caranya adalah di mana kaki dimulai dari ujung jari-jari kaki. Sampai mana? Sampai mata kakinya. Kalau bahasa sini mata kaki? Bahasa Semarang
Mata kaki juga ya. Mata kaki, ini udah sama berarti ya. Jadi kita lihat mata kaki itu dimulai dari apa? Maaf, kaki dimulai dari jari-jari kemudian sampai mata kakinya. Ya. Bagaimana cara membasuh? Maka basuhlah telapak kaki kalian hingga apa? Mata kaki, ya. Kemudian juga punggung, ya. Demikian juga punggung, ya, dan dianjurkan menyela-nyela bagian-bagian dari kaki. Saya ulangi, di dalam membasuh kaki sampai mata kaki itu dimulai dari apa? Dari ujung, ya, dari ujung kaki, ya, punggung, telapak, ini telapak kaki misalnya, kemudian ini punggung, ya, sampai mana? Sampai mata kaki. Kemudian dianjurkan untuk menyela-nyela. Dianjurkan untuk menyela-nyela apa? Bagian-bagian dari jari-jari kaki. Bagaimana cara menyela-nyela? Bisa dengan menggunakan jari tangan kirinya atau tangan kanannya untuk mengantarkan atau membasahi ya bagian-bagian yang ada di jari-jari kakinya. Ya, misalnya dengan ya menyela-nyela. Ya, jarinya ada berapa? 5 misalnya. Ya, sudah, ya. Gimana kalau 6 Ustadz? Ya enggak apa-apa, ya, itu dibasuh juga. Jangan sampai ada yang basah kelewatan karena mungkin terburu-buru di dalam berwudu. Nah, di sini disebutkan bahwa apa? Membasuh kaki dan mata kaki, ya, itu apa tadi? Dimulai dari arah yang bawah alias depan, yaitu jari-jari, ya, kemudian apa? Kemudian telapak dan punggungnya sampai mata kakinya. Dan dianjurkan menyela-nyela. Menyela-nyela bagian yang ya sini, bagian apa? Kaki. Ya, bisa dengan tangan kanan atau tangan kiri boleh, agar air itu masuk, air itu membasahi bagian-bagian jari-jari kakinya. Bahkan sebagian dari para ulama mengatakan kalau memang tanpa menyela-nyela air sudah bisa masuk ke dalam ya jari-jari kaki, itu sudah cukup. Saya ulangi, kalau air tanpa menyela-nyela bagian jari-jari kaki, ya, kemudian air itu sudah menyeluruh sampai ke jari-jari kaki, maka cukup tanpa disela-sela. Tetapi kalau seandainya tanpa menyela bagian-bagian jari-jari kaki dan tanpa menyela itu air tidak sampai, maka wajib pakai menyela-nyela. Nah, kira-kira begitu. Kalau jenengan misalnya, wah khawatir nggak masuk air ke bagian sela-sela kaki, sudah saya menyela-nyela. Ya, tetapi kalau memang air itu bisa menyeluruh tanpa menyela, maka ini juga boleh. Tetapi memang lebih utama agar tidak timbul keraguan, maka untuk dia menyela, makanya dianjurkan untuk menyela-nyela bagian-bagian jari-jari yang ada di kaki kanan dan juga di kaki kirinya. Kaki kanan dan juga di kaki kirinya. Kemudian berapa kali disebutkan tadi dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim tadi dari jalan sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ghassala rijlaihi salasa mirarin ilal ka'bain. Rasul membasuh kakinya, kemudian ada tambahan menyela-nyela bagian-bagian dari jari-jarinya itu 3 kali. Makna 3 kali ini bukan maknanya
kanan sekali, nanti pindah kiri, kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi, enggak. Tetapi 3 kali ini maknanya adalah, ya misalnya nih kaki kanan, ini kaki kanan. Mulai dari apa? Dari yang kanan, ya membasuh bagian telapaknya, punggungnya, ya, kemudian sampai mata kaki dan menyela-nyela. Kemudian diulangi lagi, ya, diulangi apa? Dari jari, kemudian telapak, punggung kakinya sampai mata kaki, diulangi lagi 3 kali. Selesai 3 kali, baru yang kiri, sama dengan yang kanan, tanpa kanan dulu, kiri, kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri. Ini gantian, bukan begitu. Tetapi maknanya 3 kali ini bukan gantian. Gantian satu-satu, bukan. Tetapi langsung. Sekali, 2 kali, 3 kali, baru yang kiri. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nah itu makna dari salah samirorin. Ya, makna dari 3 kali. Di sana disebutkan, ya ada tambahan, ya sebagaimana disebutkan dalam ya kitab Fiqhul Manhaji, ya oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, beliau menyebutkan bahwa tidak sah berwudu jika ada bagian kecil dari anggota wudunya, ya dari kakinya yang tidak terkena air, ya tidak masuk air. Sehingga tadi kita sebutkan sampai dianjurkan untuk menyela, ya untuk menyela kaki. Karena ingat bahwasannya dalam kita berwudu pentingnya kita perhatian, nggak usah terburu-buru, ya jangan terburu-buru, tetapi juga jangan boros air, tidak terburu-buru dan juga tidak boros air. Sering Rasul mengingatkan, ya di dalam mengajarkan kita berwudu, Rasul mengatakan ahsinul wudu'a, perbaiki wudu kalian, ya maknanya agar kita terus untuk memperbaiki wudu kita. Kenapa? Karena wudu ini sebagai syarat sahnya solat. Bagaimana seandainya wudu kita yang itu sebagai syarat sahnya solat di pintunya saja sudah tidak sah. Ya, di pintunya saya sudah tidak sah. Rasul mengingatkan dalam hadisnya, ya, la yaqbalullahu sholata ahadikum hatta yatawaddo'a. Allah tidak menerima solat kalian sampai kalian berwudu. Maka wudu ini adalah jalan untuk suksesnya diterimanya solat. Ketika wudunya tidak sempurna, maka bagaimana akan menjadi solatnya sempurna, sedangkan syaratnya sendiri dia tidak penuhi. Maka beliau pun mengingatkan demikian. Nah, ini akhir dari tata cara berwudu, ya dari awal yang kita sampaikan, ya dari mulai membaca bismillah atau yang pertama adalah niat, sampai ya hari ini bahasan kita akhir yaitu dengan membasuh kaki. Nah, kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, setelah selesai mencuci kaki sampai mata kaki, maka dianjurkan kita itu berdoa. Dianjurkan, bahkan ini ya telah dipraktekkan oleh Rasul, doa setelah berwudu. Doa setelah berwudu, jangan lupa. Apa doanya? Doanya adalah mudah sekali jawab. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Apa doanya? Doanya adalah 2 kalimat syahadat. Doanya apa? 2 kalimat syahadat. Ya, dalam riwayat ada tambahan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya, singkat pendek. Doanya setelah berwudu apa? 2 kalimat syahadat, ada tambahan sedikit tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini riwayat dari Imam Muslim. Ya. Ada tambahan lagi, Ustadz, saya pernah dengar
Ya, apa tambahannya? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Iya, itu juga ada riwayat tambahan dari Al-Imam At-Tirmidzi. Diriwayatkan dari Imam Tirmidzi menambahkan tadi setelah 2 kalimat syahadat ada tambahannya apa? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Terus mana yang bisa kita amalkan? Bisa semuanya. Jenengan baca yang lebih mudah tadi ya sudah, boleh karena juga disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, atau juga mau menambahkan dalam riwayat yang lain ada tambahannya tadi. Ya. Jadi apa kalau mau ditambahkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini lebih panjang ya, tapi minimal kalau mungkin ya jamaah, waduh nggak hafal-hafal nih doanya, sudah cukup tadi ya 2 kalimat syahadat, tapi tadi ada tambahannya sedikit apa? La syarikalahu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada enggak doa yang lain selain doa ini setelah berwudu? Ada. Di antara doa yang lain disebutkan dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i, kemudian Al-Imam Al-Hakim, ini doanya itu sama dengan doa kafaratul majlis, doa penutup majlis. Ya, apa itu? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mana yang kira-kira jenengan ya antum bisa mudah menghafal ya. Kalau yang biasa ya pengajian itu kan sering ditutup dengan doa tadi. Apa itu? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu doanya sama seperti doa ketika menutup majelis. Ya, barangkali mungkin yang pertama yang paling mudah maka bisa diamalkan. Ya, bisa diamalkan. Doa yang paling mudah tadi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu doanya. Ya, itu apa? Doanya. Sehingga jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ada doa-doa yang kita baca dan itu dianjurkan setelah kita berwudu, sebelum apa? Sebelum melaksanakan sholat. Ini selesai bahasan kita tentang tata cara berwudu sebagaimana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat pada kesempatan sore hari ini dan semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.